waktu sekolah minggu menaikkan pujian. Ikut ya semua adik-adik ya. Tuhan yang baik, Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat-berkat yang Kau berikan pada kami, anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah mereka masing-masing, di mana mereka juga ikut bersama-sama dengan kami mengikuti live streaming sekolah minggu ini. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Pujilah Engkau kami hidup, yang kami sembah dan kami muliakan. Ayo adik-adik, kita mau mengangkat pujian ya hari ini. Sama-sama ya semuanya ya. Ayo semua. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini dari titah yang kedua beserta maksudnya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air, atau disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau keyakinan pada terulang
dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna sakti. Demikianlah pembacaan hukum Taurat kita. Akulah Allah, ya Allah, Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali ya mengangkat pujian ya, Allahku besar. Ayo sama-sama adik-adik ikut ya gerakan ini ya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita bersama-sama membaca firman Tuhan sebagai ayat bulanan kita yang diambil dari Yesaya 58 ayatnya yang ke-9b sampai yang ke-10. Marilah kita baca. Apabila engkau tidak lagi mengenakan hukum kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk orang dengan jari dan memfitnahnya, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan gelapmu akan seperti rembang tengah hari. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali
yang ketiga yaitu aku bahagia. Ayo, siapa yang suka cita hari ini? Ayo, semua suka cita kan? Ayo, tepuk tangan ayo. Ayo, kita tepuk tangannya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan Roh Kudus, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan beberapa pengumuman ya adik-adik. Yang pertama, hukum Tauratnya di mana? Hukum Taurat yang kedua. Nah, ayat bulanannya di mana? Ini yang baru ya, karena bulan yang baru. Jadi ayat bulanannya di Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Di mana? Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Tadi dengarkan dibacakan oleh Inang Sintuanya kan? Dengar kan? Oke. Terus yang ketiga, jangan lupa ya mengirimkan videonya kalau sudah menghafal ayat hukum Taurat sama ayat bulanannya. Jangan lupa dikirimkan videonya di grup ASM ya. Tapi pakaiannya rapi loh. Dituliskan nanti namanya umpamanya siapa gitu. Seperti si Surya Simbolon. Nah, dituliskan namanya di situ. Karena mungkin kita lupa. Nah, yang keempat, fotokopi rapotnya. Jangan lupa diberikan kepada sintuannya masing-masing ya, weeknya masing-masing ya. Nanti dikirimkan supaya nanti kita bulan Agustus loh. Sebentar lagi udah bulan Agustus. Kita akan diberikan reward nantinya ya. Oke. Nah, kita sekarang mau persembahan. Nah, sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita berdoa dulu ya. Ayo lipat tangannya. Ayo, persembahannya disiapkan juga kan? Iya, disiapkan. Oke, sudah, jangan dikubuk-kubuk ya. Ya udah, ayo mari kita berdoa ya. Ayo tutup matanya. Nah, Tuhan Yesus yang baik, kami mau memberikan persembahan. Terimalah sebagai ungkapan syukur kami. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, kita angkat pujian ya. Betapa hatiku, betapa hatiku. Ayo, persembahannya ya, jangan lupa.
kita mau mendengarkan khotbah firman Tuhannya dari Miss Dewi. Ya, semua duduk tenang ya. Ya, mari kita dengarkan ya. Oke. Oke. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak buat hari ini, buat berkat Tuhan yang sudah kami terima. Ini kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami supaya menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, yaitu Efesus 5 pasalnya yang ke-8 sampai 10. Sudah dibuka Alkitabnya? Yang sudah dapat, kita baca sama-sama ya. Efesus 5 pasal yang ke-8 sampai 10. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuah kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Oke, amin. Iya, buat subtema kita hari ini topiknya yaitu hidup sebagai anak-anak terang. Iya. Jadi kalau kita simpulkan, terang itu identik dengan kata bersinar, cahaya, ya. Jadi lawan katanya gelap. Oke. Nah, kalau kita lihat terang berarti ada cahaya walaupun itu sedikit. Jadi kita lihat, ada terang gitu. Kalau kita perhatikan, bila kita mati lampu ya di rumah, nah itu apa yang kita lihat adik-adik? Pastilah gelap. Tidak ada sedikit pun cahaya. Jadi yang dimaksud topik kita hari ini, kita adik-adik semua hidup dalam terang, ya. Artinya anak-anak terang. Jadi di sini kita harus bersikap, ya. Adik-adik semua harus bersikap, berkelakuan yang diminta Tuhan. Nah, dalam Alkitab itu anak-anak terang itu dikatakan anak terang harus jadi anak yang penurut kepada Allah. Jadi sesuai dengan yang baik. Jadi kamu semua adik-adik, apa yang dikatakan Tuhan, jadi diikuti, dituruti. Nah, berkelakuan yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, hidup dalam kasih. Nah, dalam kasih, kalau kita katakan kasih gimana ya? Berbuat baik ya, katanya berbuat baik, kasih, ya, sesama kita harus melakukan kebaikan. Yang ketiga, harus menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan jahat. Iya, seringkali kita melakukan ini, ya, tidak menutupi kemungkinan, paling tidaknya di rumah, ya, sesama saudara mungkin, ya, atau di sekolah melakukan perbuatan-perbuatan jahat katanya. Nah, adik-adik diminta untuk menjauhkan dirinya, bukan berarti mengikuti perbuatan-perbuatan jahat itu. Yang keempat, menjauhkan dirinya dari perkataan-perkataan kotor. Nah, ini paling sering kali kita dengar, ya, baik itu di sekolah, di rumah, atau di lingkungan bermain.
kata-kata yang kotor ini mungkin ya paling sering kita dengar ya, seperti mencarut. Nah, tugas kamu di sini sebagai anak terang, apakah kamu mengikutinya? Tidak. Ya, jawabannya tidak. Kamu harus, kalau lebih bagusnya lagi, teman kamu yang berkata kotor tadi, mengatakan perkataan-perkataan kotor tadi, kalau bisa kamu menasehatinya, ya. Nah, menasehatinya dan kamu tidak ikut-ikutan itu. Ya. Nah, menjauhkan dirinya dari bebal. Kamu tahu enggak kata bebal itu apa? Kalau kita perhatikan, bebal ini identik dengan susah dikasih tahu, ya. Sudah tahu itu gak baik dilakukan, ya, atau dinasehati, ya melawan, itu bebal namanya, ya. Ada yang bebal di sini? Enggak ya, adik-adik semua tidak bebal ya. Nah, yang terakhir itu anak yang penurut, ya. Penurut itu apa ya? Nah, kalau di rumah berarti contohnya, ya, kamu kalau disuruh mama, orang tua kamu, ya kamu harus melakukan apa yang mereka katakan. Di sekolah juga, seperti kata guru, jangan berkelahi. Ya, adik-adik juga ya jangan berkelahi, ya kan? Itulah menurut, mengikuti peraturan, ya, menuruti, ya. Nah, fungsi kamu, ya, sebagai anak-anak terang, yaitu harus membawa terang. Terang itu harus dibawa kemana-mana. Bagaimana caranya, Miss Dewi? Iya, caranya yaitu misalnya berkata-kata yang baik kepada sesama. Itu aja yang diulang tadi ya. Dengan cara apa? Misalnya ada tadi teman kamu yang cakap-cakap kotor, tindakan kamu menasehatinya, ya, tidak usah berkata kotor, ya. Nah, memberikan contoh perbuatan-perbuatan baik. Susah ya mengasih tahu atau memberikan perbuatan-perbuatan baik lebih banyak ya, adik-adik mungkin di luar sana yang mengikuti jadi meniru yang kurang baik. Nah, ini harus dijauhkan. Jadi kalau kamu melakukan perbuatan-perbuatan baik, ya setidaknya teman kamu akan melihat, ya, melihat dan menirunya. Oh, tersentuh hatinya, ya, tidak ikut-ikutan tadi. Nah, mau berbagi kepada sesama. Aduh, mau berbagi ya, berat ya rasanya ya kalau ada makanan kita ya banyak itu terus harus berbagi katanya, ya harus bagi dua pula. Gimana itu ya? Nah, inilah yang diperintahkan Tuhan sebagai anak-anak terang. Sikap kamu inilah yang dituntut oleh Tuhan. Kamu harus sebagai anak terang, bisa ditiru, dicontoh sama teman-teman yang lain, orang banyak, sesama, ya. Nah, coba kita bandingkan. Apa sih? Kalau bagaimana sih kalau adik-adik semua, apa yang didapat kalau hidup dalam terang dan apa yang didapat kalau hidup dalam gelap? Seperti yang Miss katakan tadi di awal, kalau dalam terang ada cahaya, bahagia jadinya, nampak orang-orang sekitarnya, ya, kita membawakan perbuatan-perbuatan baik. Kalau hidup dalam gelap, yang Miss katakan tadi, gelap yang ada, gelap, gak nampak apa-apa, ya. Nah, yang dikatakan bahwa diingatkan kembali, terang yang dimaksud hanya berbuah kebaikan. Jadi keadilan dan kebenaran, kebaikan, keadilan dan kebenaran. Nah, kamu ini akan membawa, ya, membuahkan hasil seperti kebaikan, keadilan dan kebenaran. Itulah kalau kamu melakukan tugas sebagai anak-anak terang, ya. Jadi contoh-contoh sikap ini yang setiap hari kita lakukan anak terang. Misalnya
menolong, berkata jujur, tidak mencuri, tidak mencarut. Banyak lagi ya. Nanti bisa disambung di rumah ya. Terus anak hidup dalam gelap. Anak-anak yang hidup dalam gelap. Berbohong, mencontek, mencuri, mengolok-olok teman. Nah, Miss mau bahas dulu mengolok-olok teman ini. Ini paling sering ini di sekolah ini, mengolok-olok teman. Kayak seperti contoh misalnya, kalau nanti di sekolah ketemu ada teman kamu yang sering dibully sama teman kamu yang lain, nah sikap kamu bagaimana? Yang pertama, kamu jangan ikut membuli. Yang kedua, kamu pas dia lagi diolok-olok, kamu harus menolongnya. Yang ketiga apa? Pas teman kamu yang lain itu mengolok-olokkan teman kamu, iya, kamu harus berani untuk melaporkan, ya, bahwa sikap yang seperti itu tidak baik. Melaporkan kemana, Miss? Ya ke guru, kepala sekolah, ya. Jadi kamu melakukan tindakan, ya, berani mau melakukan yang benar, ya. Jadi itu tadi mengolok-olok, hidup dalam gelap. Nah, berkelahi. Nah, jangan pula ikut berkelahi. Ada berantem di sana, ikut. Ayo semangat mau kelahi. Ayo tinju, pukul katanya. Itu tidak baik buat anak-anak Miss yang orang satu ya. Itu jangan. Berkata kasar. Ya. Berkata kasar. Duh, ini paling sering ini di rumah. Keluar kata-katanya kasar, ngegas katanya ya. Belum lagi kita menjelaskan udah ngegas duluan, udah kasar duluan suaranya. Iri hati. Ini yang paling susah kita buang dari diri kita ya, iri hati, dengki, benci, sama itu semua ya, adik-adik. Gimana ya caranya kita membuang kata-kata iri hati ini, menyakiti, benci, marah, yang tadi disimpulkan ya. Ya seperti itu. Ini memang harus kita tinggalkan, harus kita jauhi. Itulah yang dituntut Tuhan kita sebagai anak pembawa terang. Nah, Miss ingat. Nah, disimpulkan kalau hidup sebagai anak-anak terang itu dimulai dari hari ini. Ya, detik ini siap nanti dengar firman. Semuanya apa yang Miss katakan dari awal sampai akhir tadi boleh dilakukan supaya firman hari ini ya membuahkan hasil. Jadi jangan lagi nanti habis nonton video ini ya lewat masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Jadi haruslah dilakukan ya, dilakukan di rumah, di sekolah, ya di mana kamu pun berada. Oke. Demikian firman hari ini. Ya. Kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami sudah bercerita tentang firman Tuhan dan membahas firman Tuhan. Biarlah firman itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan anak-anak kami ini Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus anakmu berdoa. Amin. Nah, kita tadi sudah mendengarkan khotbahnya kan, menjadi anak terang. Jadi mari kita angkat pujian sekali lagi, rukun cinta satu sama lain, supaya kita saling mencintai bagi teman-teman. Oke?
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih padamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan mengasihani kita. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Baiklah, buat anak-anakku sekolah minggu yang sekarang ini masih belum bisa bersama kita beribadah di rumah Tuhan, salam sehat buat kita semua ya anak-anaknya. Kiranya engkau di rumah selalu diberi kesehatan dan jangan berjalan di luar rumah, supaya kita tetap sehat dan sampai jumpa mudah-mudahan